Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ade Nurjaman. Di video kali ini, kita akan mempelajari sebuah teks yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di semester pertama, yaitu teks eksposisi. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian mengungkapkan pendapat terhadap sesuatu? Tentu pernah kan ya? Contohnya, kalian ingin uang saku atau uang jajan kalian naik. Nah, itu kan kalian mengungkapkan suatu pendapat. Kenapa uang saku kalian ingin dinaikkan? Misalnya, karena harga BBM naik, jadi uang untuk membeli bensin pun berkurang. Atau harga-harga makanan di kantin naik. Itu namanya kalian sudah mengungkapkan pendapat. Atau contoh yang lain misalnya, belajar daring ini, menurut kalian tidaklah menyenangkan karena misalnya menghabiskan kuota atau susah untuk mengerti. Jadi, kehidupan sehari-hari, kalian tentu sudah sangat sering mengungkapkan pendapat seperti contohnya tadi ya. Nah, apalagi di negara kita kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang, tidak seperti di negara komunis misalnya di Korea Utara. Asal kalau berpendapat itu tidak anarkis dan tetap sopan. Apalagi di zaman sekarang, di zaman sosial media, berpendapat itu tentu akan lebih mudah. Di kolom komentar misalnya, kita bisa mengetikkan komentar yang baik atau pendapat yang positif maupun pendapat yang negatif. Nah, disitulah kita akan mempelajari teks eksposisi, bagaimana kita berpendapat yang baik dan benar. Oke, kita mulai ke pengertian dari teks eksposisi ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Sedangkan pengertian dari teks eksposisi itu sendiri adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai argumen penulisnya. Banyak sekali ya informasi-informasi dan pengetahuan yang berasal dari pendapat atau argumen, tapi bukan sembarang pendapat. Mari kita lanjutkan ke ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri pertama dari teks eksposisi adalah bersifat informatif. Maksudnya berisi tentang informasi. Seperti tadi saya katakan kalau informasi-informasi dan pengetahuan bisa berbanyak pendapat ya. Bisa ada dari pendapat dan argumen. Tapi bukan sembarang pendapat. Lalu yang kedua adalah berdasarkan fakta. Maksudnya, keaslian dari suatu kondisi yang disampaikan. Jadi, di teks eksposisi, walaupun sebuah pendapat, tetapi tetap saja pendapat yang kita kemukakan alasannya harus berupa fakta, bukan asal sembarang ya. Lalu, ciri teks eksposisi yang ketiga adalah berusaha untuk mempengaruhi. Mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan pendapat kita berdasarkan fakta-fakta yang kita sampaikan. Dan ciri yang terakhir adalah kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi yaitu berbahasa baku. Berbahasa baku maksudnya adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang benar. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, kita akan bahas eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah memaparkan definisi suatu topik tertentu. Lalu yang kedua adalah eksposisi ilustrasi. Maksudnya adalah memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Lalu yang ketiga adalah eksposisi proses. Eksposisi proses adalah berisi langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir.
Lalu yang keempat adalah eksposisi analisis. Eksposisi analisis adalah memisahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama ke dalam subbagian. Kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Lalu yang kelima adalah eksposisi laporan. Eksposisi laporan adalah mengungkapkan laporan atau mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Selanjutnya adalah eksposisi berita. Eksposisi berita adalah memberikan informasi dari suatu kejadian. Eksposisi ini sering kita dijumpai di surat kabar atau di berita, ya. Lalu selanjutnya adalah eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Dan yang terakhir adalah eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lainnya. Jadi ya, seperti itu. Oke, penjelasan untuk eksposisi di bagian ini cukup sampai di sini ya. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Dan satu lagi, tetap di rumah ya, jangan banyak keluar. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.